Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Wassalatu wassalamu ala sayyidil awwalina wal akhirin, Nabiyyina wa habibina wa sayyidina Muhammadin wa ala ali baitihi tayyibin wa azwaji tahirati ummahatil mu'minin wa ashabihil qadatil ghurril mayamin wattabi'ina lahum bi ihsanin ila yaumin yamtazu fihi ashabus shimali an ashabil yamin. Amma ba'du, fa usi nafsi wa iyyakum ayyuhal muslimun bi taqwallahi azza wa jalla, faqad aflahal muttaqun. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Bapak dan ibu-ibu, kaum muslimin, kaum muslimat yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah, sungguh beruntung kita diberikan Allah nikmat taat kepadanya dan berusaha untuk menghindari maksiat kepadanya. Kita sering-sering datang ke tempat yang menjadi penghalang dari maksiat kepadanya, rumah-rumahnya dan majelis-majelis ilmu yang mendekatkan kita kepadanya. Mudah-mudahan kehadiran kita pada kesempatan ini menjadi bukti kita ingin mendekatkan diri dan mensyukuri atas segala nikmat yang diberi. Tentu dengan harapan sesuai dengan dijanjikan, la in syakartum la azidannakum. Kalau kalian bersyukur, pasti aku tambah nikmat kepadamu. Ma'asyiral kiram, bapak dan ibu yang saya muliakan, salawat dan salam kepada baginda Nabi alaihi salatu wassalam, yang sunnahnya adalah tempat kita untuk mencari keselamatan dalam menuju perjalanan ke kampung halaman. Mudah-mudahan sampai ke pantai kebahagiaan, kita masuk ke surga yang penuh dengan kenikmatan. Oleh itu banyak-banyaklah salawat dan salam kepadanya, dan untuk itu sering-seringlah menyebut namanya. Yang setiap namanya disebut, kita mesti tak boleh kedekut. Al-bakhilu man zukirtu indahu falam yusalli alayya. Orang yang kedekut adalah orang yang bila namaku disebut, dia tidak berselawat kepadaku. Banyak-banyak selawat dan salam kepadanya. Mudah-mudahan kita mendapatkan doa yang makbul, dan di akhirat mudah-mudahan diizinkan dapat syafaat. Bapak dan ibu kaum muslimin dan muslimat dirahmati Allah, melanjutkan kajian kita dalam usul ahli hadis bid'awati ila Allah tabaraka wa ta'ala, masih dalam al-aslu al-thalis, itu al-i'tisam bil kitabi wa sunnah dan hal-hal yang berkaitan dengannya. Kita berhenti pada masalah kemarin, hajur man aradas sunnah, yaitu menghajar, memboikot, meninggalkan orang-orang yang menentang sunnah. Jadi bukan yang meninggalkan sunnah ya. Soalnya kalau meninggalkan sunnah banyak nampaknya. Sah? Hukum asalnya menikah tuh mesti 2 atau 3. Coba yang fankihu ma qabalakum minan nisa'i mathna wa thulatha wa ruba'. Hukum asalnya 2, 3 atau 4. Ini jadi 1 semuanya. Berarti tidak nyundah. Jadi ketika kita bilang sama istri nak laksanakan sunnah ini, dia tidak bantah, mau sunnah itu katanya. Cuman sunnah yang lain masih banyak, abang tinggalkan. Itu masalahnya. Ini apalagi kalau udah bertitel LC pula dia atau SAG. Ya, ada paham deh itu. Salah satu sunnah Nabi bang katanya, Nabi beri biaya hidup untuk istrinya
per tahun katanya. Awak per minggu tidak lunas ke dong? Nah, itu jadi bukan meninggalkan sunnah, tapi menentang. Karena ada orang yang menentang dengan pendapatnya. Tapi ada orang mengakui, tapi belum bisa melaksanakannya. Karena berbagai masalah dan rintangan. Masalah dan rintangan, dia sebenarnya mau tetapi tidak memungkinkan. Dan itu banyak, khususnya di negeri-negeri yang tidak berlandaskan syariat Islam. Tidak berlandaskan syariat Islam. Tapi kalau di negeri yang alhamdulillah Islam syariat berjalan, alhamdulillah mereka tidak ada alasan lagi kecuali hanya karena ketidakinginan atau karena besok belum mencintainya. Wa zammur ra'yi wat taqlid, dan celaan terhadap ar-ra'yu, yaitu apa makna ra'yu? Pendapat. Maksudnya pendapat yang tidak mengikuti as-sunnah. Karena beliau menyebutkan hajuman arada sunnah. Orang yang menentang sunnah tentu dengan apa? Dengan pendapat. Dengan pendapatnya. Yang kedua, karena taklid buta kepada guru atau nenek moyang. Taklid buta. Dan dua-duanya ini menjadi penyebab utama kita tidak siap untuk berubah. Tidak siap untuk berubah. Makanya saya di awal kuliah selalu saya bilang sama anak-anak, kalian siap tidak berubah? Kalau tidak siap berubah, pulang aja. Iya, kalau waktu berangkat seperti itu juga, nanti setelah dapat pangkat gitu juga, berarti tidak ada perubahan. Lebih baik kalian jadi orang kaya daripada bertitel tapi tidak ada duit. Sah? Nah, makanya pergi cari uang. Mudah-mudahan dengan uang kalian nanti bisa mengkhidmat pada agama ini. Tapi kalau taklid buta, terbelenggu oleh amaliyah, ibadah, keyakinan yang tidak berasas, hanya karena ikut turun-temurun, dan diketahui, tidak sih berubah, tidak usah belajar. Sahih? Sama juga kalau kita ngaji, dan tidak siap berubah, habis-habis waktu. Menghabiskan waktu. Makanya Abu Jahal dulu, karena tidak siap berubah, dia paham Nabi benar. Dia sampaikan ke Nabi, saya tahu kamu itu tidak dusta Muhammad, katanya. Cuman masalahnya, kita dulu sudah bagi-bagi apa ya? Bagi-bagi tugas ya, bagi-bagi bidang. Bagian pegang kunci surga, ada ya? Kunci Ka'bah, langsung berharap pula tuh. Pegang kunci Ka'bah Bani Syaibah. Bukan Gus. Nah, jadi kunci Ka'bah itu dari zaman jahiliyah sampai zaman Islam sampai zaman sekarang itu tak boleh keluar dari Bani Syaibah. Kemudian untuk dulu, di masa dulu mereka juga bagi masalah pertahanan, itu memang kabilahnya Abu Jahal, Bani Makhzum. Mengumumkan perang atau perdamaian dengan suku-suku lain atau daerah lain, itu Bani Makhzum. Bagian akomodasi, bagian konsumsi jemaah haji, bagian kalau sekarang mungkin Kementerian Hajinya dipegang oleh Bani Hashim. Datuknya Nabi alaihissalatu wassalam. Pengurus inti Masjidil Haram sebenarnya, tapi Nabi dipersekusi di Masjidil Haram. Jangan heran kalau banyak haji-haji juga. Karena dulu Haji Abu Lahab, Haji Abu Jahal juga menghalangi dakwah Nabi. Kan haji. Abu Lahab haji enggak? Ya Syekh, antum sekali aja deh haji dah bergelar haji. Dia tiap tahun haji. Berarti haji juga. Cuman haji musyrik. Haji musyrik. Dia haji. Karena orang haji kan ke Mekah. Dia orang Mekah. Haji enggak dia tiap tahun?
Hah? Ada tuh catat dia tidak haji. Dia haji terus. Nah. Bahkan jadi pelayan tamu-tamu Allah. Pelayan tamu-tamu Allah. Mereka membanggakan itu. Makanya Allah jawab, aja'altum siqayatal haji wa imaratal masjidil haram kaman amana billahi wal yaumil akhir. Karena mereka banggakan Nabi SAW. Tahu enggak? Kami ini pengurus Masjidil Haram. Ada siapa? Nah, ini lebih kurang kan? Atau kami sudah banyak jasa melayani tamu-tamu Allah. Lalu kata Allah sendiri yang jawab, kalian nak jadikan memberi minum jemaah haji, kemudian jadi pengurus takmir Masjidil Haram, sama dengan orang beriman pada Allah di hari akhirat? Sama? Enggak. Kalau walaupun dia mainnya jadi preman Masjidil Haram, tapi tidak beriman pada Allah, tidak berguna. Paham sih? Walaupun kan Masjidil Haram, masjid kan, Ka'bah, tempat yang paling suci, tapi mereka kotori. Jadi kalau kita jadi pengurus masjid, lalu tidak ngurus masjid seperti yang diinginkan oleh yang karenanya dibangun masjid, jangan harap ada gunanya. Paham sih? Tidak paham. Wa annal masajida lillah. Masjid-masjid itu milik Allah. Fala tad'u ma'allahi ahada. Jangan beribadah kepada selain Allah di samping beribadah kepada Allah SWT. Jadi apa kata Allah itu yang diikuti. Jangan apa kita. Makanya selalu saya bilang mengurus masjid ya bukan hasirapan, tapi adalah berdasarkan syariat. Kecuali hal-hal yang sifatnya teknis yang diatur dengan syariat, lampu ini mana letaknya itu iyalah sirapan lalu. Ya, nak pakai namanya apa, yayasannya apa, iyalah. Tapi kalau untuk ibadahnya ya itu harus melalui syariat. Jadi jangan, itu bukan keputusan sarapan. Ini salat tarawih kita nanti gimana caranya? Nak pakai salawat nariyah atau salawat kamilah atau salawat apa? Tanyakan ke Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Jelas? Nah, tapi kalau masalahnya kuenya kue apa kita bawa, itu boleh rapat tuh. Mana tahu nak bawa makanan ke masjid. Tapi kalau untuk masalah ibadahnya, enggak. Tanyakan kepada Allah Subhanahu wa taala melalui Rasulnya sallallahu alaihi wasallam apa yang Allah inginkan dari kita dalam bulan Ramadan. Baik, saya kira dah jelas ya. Kalau dah jelas, sudah kita saja. Nah, lalu saya kemarin membawakan bahwa di antara mazhabnya ahli hadis adalah az-zajru bil hajar, memberi teguran dengan al-hajar, dengan meninggalkan atau dengan al-hajar, yaitu dengan membaikat, tidak menyapa, tidak berbicara, dan tidak duduk bersamanya dan sebagainya. Tapi sekali yang katakan hajar itu dilakukan bila ada manfaatnya. Kalau tidak ada manfaatnya, orang tuh tidak kenal sama kita, tiba dihajar aja. Dihajarnya kita nanti. Iya, orang tidak kenal. Kemudian antum hajar dia, awalnya nak ngaji, akhirnya tidak. Akhirnya mau ngaji, akhirnya tidak ngaji. Gawat pula ke azam tuh katanya, manangki kita aja orang semua katanya. Habis itu tidak nyapo kita. Salam tidak dijawabnya. Itu mau orang ngaji sama kita? Hah? Paham saya? Karena antum harus ingat, sahabat Nabi SAW atau Nabi SAW melakukan hajar kepada orang yang melakukan pelanggaran berapa kali? Ayo. Nabi SAW menghajar sahabat yang melakukan pelanggaran berapa kali? Hah? Sekalinya kan? Itu kisah Ka'ab bin Malik. Kalau kita mau ngaji sehari lah dihajar, semua ustaz dihajar juga. Itu yang masalah gitu. Jadi hajar itu bukan terapi utama, tapi terapi terakhir. Asal dah mulai ngaji, itu mencari orang mau dihajar semua. Itu tidak pas. Jadi harus, karena dia adalah untuk memberikan teguran. Awak belum pernah teguran sama dia, tiba-tiba sudah dapat teguran. Paham sih?
Antum kepala dinas di kantor pariwisata menegur orang yang bekerja di dinas kebersihan dan lingkungan hidup, sah? Masuk? Tidak masuk. Antum layangkan surat pun tidak akan berguna. Jadi oleh sebab itu kaum muslimin dan muslimat, Nabi mempraktikkan hajar itu bukan sebagai senjata mainan, tapi adalah terapi yang diyakini bisa merubah orang itu. Dan alhamdulillah memang. Makanya Abdullah bin Ubay bin Salul dihajar sama Nabi. Abdullah bin Ubay bin Salul dihajar sama Nabi. Mana yang lebih parah sakitnya daripada Ka'ab bin Malik? Mana yang lebih besar, Pak? Abdullah bin Ubay lebih berbahaya. Tapi Nabi tidak menghajar. Karena tidak ada masalah disuruh. Dia hajar pun tidak akan berubah dia. Paham? Jadi hal itu kaum muslimin dan muslimat yang dirahmati Allah SWT. Jadi hajar itu manhaj betul. Tetapi bukan senjata mainan. Tapi adalah harus dipastikan manfaatnya ada dan tidak ada mudaratnya bagi dakwah. Allah musta'an. Jadi bukan tidak sahih. Sahih itu adalah manhaj. Cuman tidak semua senjata pemungkas dikeluarkan dari awal. Nah, kemudian beliau menyebutkan riwayat dari Abdullah bin Mughaffal. Dia punya saudara melakukan al-khazaf. Khazaf itu melontar dengan batu kerikil. Lalu dia bawakan hadis Nabi bahwa Nabi melarang khazaf. Kenapa? Karena tidak bisa dipakai untuk berburu dan tidak juga bisa untuk berperang melawan musuh. Sah? Tapi kalau kena mata buta. Berarti manfaat tidak ada, mudarat ada. Maka Nabi larang. Lalu besoknya ketemu lagi sama Abdullah bin Mughaffal. Abdullah bin Mughaffal ini sahabat Nabi SAW. Dilihatnya saudaranya itu masih melakukan yang dia larang itu. Berarti dia menentang. Karena apa? Karena larangan harus segera ditinggalkan. Kalau perintah kan tidak langsung dikerjakan, sah? Perintah misalnya tidak mesti dikerjakan langsung, tapi kalau larangan mesti ditinggalkan. Ini larangan Nabi SAW. Contoh perintah misalnya atau anjuran, Nabi bilang, "Ya Julaibib, ala tatazawwaj." Julaibib, tidak mau menikah kamu. Kata Julaibib, siapa mau nikah sama saya Rasulullah? Tidak ada badan, tidak boleh. Iya kan? Siapa mau nikahkan saya? Jadi dia belum melaksanakan. Karena anjuran itu kan bertingkat-tingkat. Sahih? Nah, tetapi kalau larangan harus ditinggalkan. Sekarang dia tidak mau tinggalkan, berarti dia menentang. Menentang. Kemudian juga riwayat dari Imran bin Husain radhiyallahu taala anhu, Nabi dia meriwayatkan bahwa Nabi mengatakan al-haya'u la ya'ti illa bi khairin. Malu itu tidak mendatangkan kecuali kebaikan. Lalu Bushair ibn Ka'ab mengatakan maktubun fil hikmah. Bushair bin Ka'ab bin Ka'ab al-Ahbar. Karena dia ayahnya dulu adalah mantan pendeta Yahudi. Masuk Islam. Tentu banyak buku-buku Israiliyat di rumahnya. Lalu dia katakan, faqala Bushair ibn Ka'ab, seorang tabi'i, maktubun fil hikmah, tertulis dalam buku hikmah, inna minal haya'i waqaran, wa inna minal haya'i sakinatan. Di antara malu itu mendatangkan wibawa, di antara malu itu mendatangkan sakinah, ketenangan. Padahal betul juga, tidak ada salahnya. Cuman menjadikannya sebagai penanding dari ucapan Nabi SAW. Ini dipahami oleh siapa? Imran bin Husain
Antum tidak tunduk pada apa yang dikatakan Nabi alaihissalatu wassalam. Antum tidak padankan perkataan orang dengan perkataan Nabi alaihissalatu wassalam. Membanding-bandingkan perkataan Nabi dengan perkataan orang lain, itu dianggap sebagai penentangan. Oleh itu dia bilang, "Uhadditsuka an Rasulillah." Saya sampaikan hadis kepadamu dari Rasulullah, wa tuhaditsu an sahibatik. Lalu kau bawakan apa yang kau dapatkan dalam catatanmu, buku hikmah. Wa fi riwayatin, "Wallahi la uhadditsukum al-yawma bihadis." Demi Allah, hari ini saya tak akan sampaikan hadis pada kalian. Jadi ada kalanya kalau Syekh dulu marah, dia tak sampaikan hadis. Hah? Pernah teman-teman dengar ini? Tidak pernah ya? Nah, saya ceritakan biar tahu. Jadi ada kalau misalnya Uqail bin Khalid al-Uqaili dari Mesir, ketika dia datang ke Kufah, nak berguru cari hadis dari Imam Al-A'mash. Masih ingat Al-A'mash? Sulaim bin Mahran, apa istimewanya? Salah satu dari 6 tabi'in menjadi perpustakaan sanad hadis. Jadi berarti riwayatnya banyak, sanadnya luas. Datang dari Mesir ke Kufah, ke tempat Al-A'mash. Sampai di situ, A'mash baru saja marah sama murid-muridnya dan bersumpah tak akan menyampaikan hadis selama sebulan. Kawan baru sampai dari Mesir. Berapa lama dia musafir kan? Kemudian waktunya terbatas pula. Sampai di situ tidak mau A'mash memberikan hadis. Jadi kalau tidak panjang akalnya, tidak orang Mesir itu. Orang Mesir ini panjang akalnya. Jadi kalau akal lurus bagus. Yang masalahnya kalau akalnya tidak lurus. Kalau akal lurus bagus. Nah. Jadi ini akalnya akal lurus ini. Jadi, Syekh, apa salah saya? Kan waktu engkau marah, saya kan tidak ada di sini. Iya kan? Berarti saya tidak masuk yang kena marah. Lagi pula saya datang dari jauh, Mesir itu bukan dekat. Jauh sekali. Kan Syekh tahu itu. Kan murid-murid yang lain kan ada juga yang dari Mesir kan. Ibaratnya kita sekarang belajar dari sini ke, misalnya pergi ke Yaman atau ke Maroko misalnya kan. Tiba-tiba sampai di sana, tutup pendaftaran. Gimana kira-kira? Tahun depan pula baru bisa datang. Ya kan payah. Jadi kita duit banyak kan. Kok ada tambang minjam pula. Nah, jadi subhanallah, salah kamu kata A'mash. Kenapa datang waktu saya sedang marah? Iya, kenapa kamu datang saya sedang marah? Itu aja salah kamu. Saya mana tahu, Syekh. Itulah salah kamu. Kenapa enggak tahu? Akhirnya enggak habis akal juga dia. Masih bilang kalau enggak panjang akal enggak orang Mesir tuh. Makanya terkenal kalau Mesir itu kalau nanya jalan, walaupun dia enggak tahu, antum enggak akan jawaban enggak tahu. Makanya kalau nanya jalan di Mesir, hati-hati. Tambah sesat gitu. Asli. Yang pernah ke Mesir yang bilang, kecuali orang-orang yang syekh, yang ulama, yang warak tentu kan. Tapi kalau orang-orang biasanya, mana jalan ke, misalnya antum cari apa misalnya? Ke UIN lah ya, UIN kampus Sukajadi kan. Dia nggak tahu sama sekali. Dia bilang, anta tartla' min hina. Harusnya ke sini kan, dia turun sini. So, jidar, nanti tertumbuk ke dinding, tembok, kan ada tembok sana. Lub yasar. Belok kiri. Akhir lub yamin. Ba'den yasar. Awak nak ke Sukajadi sampai ke Ustaz Arifin Ahmad. Tambah jauh. Yang dia bilang enggak tahu enggak ada cerita. Ini yang payahnya kalau terbawa ke masalah agama. Nya ndak obed ya, tapi sosok obed yang menyelesaikan masalah. Ini sifat. Mungkin di kita ada juga sebagian ya. Ada ya? Enggak usah sebutkan ke saya. Nah. Jadi kaum muslimin dan muslimat, Syekh, jadi salah kamu kenapa datang waktu saya sedang bersumpah. Jadi katanya tidak bisa akal nih ya Syekh. Kalau gitu
mana tahu kita tidak jumpa lagi, izinkan saya mengantar Syekh ke rumah. Izinkan saya, Mas kan buta, tentu perlu orang yang mendampingi. Kalau begitu oke lah, antar. Akhirnya dibawanya ke jalan yang tak pernah ditempuh oleh Mas. Orang buta walaupun tak melihat tapi dia merasa. Indra rasanya lebih daripada kita. Ini bukan jalan ke rumah saya katanya. Aman Syekh. Saya nak tunjukkan jalan baru. Saya nak tunjukkan jalan baru. Insya Allah kita sampai ke rumah nanti. Akhirnya karena penuntut ilmu, saya percaya aja. Akhirnya sampai ke padang pasir, padang Sahara, dilepasnya di situ. Sekarang saya tinggal pilih. Tinggal pilih. Beri saya 100 hadis atau saya tinggalkan di sini. Jadi makanan serigala. Orang buta tentu terpaksa kan. Ginilah, jangan 150 lah ya. Nggak ada cerita, nggak ada tawar menawar. Kamu kok maksa saya? Apa salah saya? Salah Syekh. Kenapa mau saya bimbing ke sini? Dikembalikannya hujahnya kepada Syekh. Pokoknya 150 nggak bisa. Akhirnya terpaksa duduk. Ya karena mereka menghormati hadis, duduk kan bersimpuh, sampaikan hadatsana Ibrahim qala hadatsana Al-Aswad an Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu anhu anna Nabiy sallallahu alaihi wasallam qala kadza, dan hadatsana Abu Wa'il an Aisyah radhiyallahu anha hadatsana Amr bin Maimun Al-Audi. Misalnya terus ya sampai 100 hadis, dan itu dicatat oleh Uqail Al-Uqaili tadi yang dari Mesir tadi. Catat. Selesai dihitung udah sampai 100. Udah. Terima kasih, jazakallah khairan. Sekarang saya antar Syekh pulang. Syekh pulang. Nah, ini Al-A'mash ini memang cerdik. Tetapi orang Mesir ini lebih cerdik. Sampai di persimpangan jalan, kan jalan lain tuh kan. Simpang masuk ke jalan asli. Dia permisi, Syekh tunggu sebentar ya, saya nak temui teman saya di sini. Sehingga dia di tukang roti, dia titipkan catatan tadi. Nanti saya ambil kembali. Jelas? Apa tujuannya? Nanti. Setelah azan atau lanjut? Setelah azan nanti. Apa tujuan dia menitipkan itu? Nanti jawabannya setelah azan. Jangan kemana-mana. Allahu Akbar, Allahu Akbar. Allahu Akbar, Allahu Akbar. Asyhadu an la ilaha illallah. Asyhadu an la ilaha illallah. Asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Hayya 'alas salah. Hayya 'alas salah. Hayya 'alal falah. Hayya 'alal falah.
Salatul Taib kaum muslimin yang dirahmati Allah SWT. Jadi dia titipkan karena dia tahu A'mash pasti akan ambil kembali catatan itu. Karena memang A'mash itu terkenal ya salah satu strategi dia menguji kesungguhan penuntut ilmu. Jadi diuji dengan ujian-ujian berat. Ujian-ujian berat. Kalau orang sungguh sabar, kalau enggak ditinggal. Nah, jadi betul setelah sampai ke persimpangan yang sudah hafal A'mash, dia berteriak, "Ayuhan nas, khudhu min hadzal sariq." Ambil barang saya dari pencuri ini. Orang kan dia kan syekhnya di situ, tentu orang tahu apa namanya menghormati dia kan. Syekhnya orang di situ. Ini orang pada keluar, "Mata sarak, apa ini kan?" Dia nyuri hadis saya 100. Lalu diperiksa lah orang Mesir tadi. Enggak ada ditemukan. Enggak ada ditemukan. Nah, lalu kata A'mash, "Kemana kau letakkan?" "Syekh, saya sudah membayangkan ini tadi." "Saya sudah simpan sama teman saya," katanya. Jadi cerdik gurunya, cerdik lagi muridnya, tapi dalam kebaikan. Jadi dia paksa syekhnya beri hadis. Ya dia datang memang sengaja untuk berguru sama Al-A'mash. Sampai di sana A'mash tidak mau kasih hadis, bukan sebentar pula, sebulan. Awak dirantau sebulan, mau cari makan. Akhirnya puasa dia cerdik gurunya, dia harus lebih cerdik lagi. Alhamdulillah, itu kisahnya. Jadi kaum muslimin dan muslimat dirahmati Allah SWT. Jadi ada kadang-kadang rawi tidak mau menyampaikan hadis seperti yang dilakukan oleh Imran bin Husain di sini. Gara-gara apa? Gara-gara dia menandingkan perkataan ahli hikmah dengan perkataan Nabi. Tidak bisa. Nabi itu dengan wahyu, ahli hikmah tidak. Nabi itu dengan wahyu, filosof tidak. Maka tidak bisa menentang hadis dengan ra'yu, dengan pendapat. Makanya di kalangan sahabat, di kalangan as-salaf ini masyhur sekali. Yang menentang berarti merendahkan. Makanya hadis tidak bisa, kecuali ini pendapat saya ditentang dengan pendapat lain, itu biasa. Tapi kalau hadis Al-Quran dan hadis ditentang, mereka keras dalam masalah ini. Qala Abu Abdurrahman, berkata Abu Abdurrahman, fa fi hadis Abdullah bin Mughaffal, yakni Syekh Amr Abdul Mun'im, di dalam hadis Abdullah bin Mughaffal, yaitu tentang larangan melontar batu kerikil tadi, ma yadullu ala wujubi ta'zim as-sunnah, terdapat makna wajib menta'zim sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam. Yang melarang itu bukan saya, kata Abdullah bin Mughaffal, tapi Nabi alaihi salatu wassalam. Wal akhzi biha, dan mesti diambil, maknanya dipegang, dilaksanakan. Wal amal wifqaha, dan beramal sesuai dengannya. Wa tarkil hiyadi anha, dan tidak berpaling daripadanya. Au mu'aradatiha bil mukhalafah, atau menentangnya dengan membuat yang bertentangan dengannya, berlawanan dengannya. Aul istihanati bima waradat bihi, atau merendahkan apa yang ada dalam hadis itu. Tidak apa-apa, kan cuma itu. Kan banyak orang seperti itu. Masa itu aja diributin, gitu aja kok repot. Enggak. Kan kemarin sudah dijelaskan oleh Syekh bahwasanya sunnah itu pada asalnya wajib diikuti. Di sisi hukum fikih ada yang sifatnya wajib secara fikih, berdosa kalau tidak ikut. Ada sifatnya fadilah, keutamaan. Dan kita sudah sering ingatkan dengan perkataan Imam Asy-Syafi'i rahimahullah, bahwa tidak mengikuti Nabi itu adalah maksiat sekalipun tidak berdosa. Masih ingat kan? Bahwa melanggar larangan Nabi, walaupun pelanggaran itu tidak ada sanksi, tapi terhitung maksiat kepada Nabi.
Jelas? Atau perintah Nabi, lalu sengaja kita tidak melaksanakannya, bukan karena tidak sanggup, karena tidak mengindahkan perintah Nabi, maka ini terhitung maksiat sekalipun hukumnya sunat. Tidak ada sanksi. Apalagi yang ada sanksinya. Jadi oleh sebab itu kaum muslimin dan muslimat, Abdullah bin Mughaffal sahabat Nabi sangat paham itu. Maka dia mengingkari dengan keras sampai dia katakan, saya tak mau lagi bicara denganmu. Tapi ingat sekali lagi, ini orang mentakzim sunnah di zaman itu dominan. Dominan. Kalau sekarang kita buat seperti itu, hajar-hajarlah, banyak kawanannya. Kami as-sawadul a'zam nih katanya. Tidak kekurangan kawan katanya. Nah, cuman pas kaji tidak ada juga. Nah. Fa inna as-sunan ats-tsabita 'an an-nabi sallallahu alaihi wasallam min jumlati at-tasyri' alladhi laysa musliman ayatrakahu. Karena sunnah-sunnah yang sabit itu dari Nabi termasuk bagian dari syariat yang tidak boleh seorang muslim meninggalkannya. Au yahida anhu, atau berpaling daripadanya. Walidzalika faqad zajara Ibnu Mughaffal zalika ar-rajul. Oleh sebab itulah kenapa Abdullah bin Mughaffal menegur dengan keras laki-laki itu yang merupakan kerabatnya. Lamma ra'ahu qad arada sunnata bil mukhalafati, karena dia lihat sendiri orang itu menentang sunnah dengan tetap melanggar larangan Nabi yang terdapat dalam sunnah itu. Wa tarkal i'tidadi biha, dan tidak menganggapnya sebagai satu larangan yang harus diindahkan. Dan wal amala wifqa, dan meninggalkan beramal sesuai yang disebutkan dalam hadis itu. Wa amma hadisu Imran bin Husain radhiyallahu anhu, adapun hadis Imran bin Husain yang kedua, yaitu tentang Nabi mengatakan al-haya'u la ya'ti illa bi khair, malu itu tidak mendatangkan kecuali kebaikan, lalu ditandingkannya dengan perkataan ahli hikmah. Fadalla ala annahu la yajuzu darbul amthilati lis-sunnah. Ini menunjukkan tak boleh untuk membuat tandingan bagi sunnah. Jadi tidak boleh menjadikan yang lain sebagai tandingan bagi sunnah. Walal ihtijaj ala sihhatiha bima warada fi sufi alil kitab. Dan tidak pula menjadikan standar benar tidaknya sunnah dengan apa yang ada dalam kitabnya ahli kitab. Kalau sesuai dengan Taurat dan Injil, betullah sunnah itu. Kalau tidak sesuai, tidak betul. Tidak. Baik. إذ قد داخل هذه الصحف التحريف والتغيير. Karena apa? Sahifah-sahifah yang ada pada orang-orang ahli kitab itu sudah dirubah-rubah dan sudah diganti, sudah dimodifikasi. Wasyari'atu allati jaha biha Nabi sallallahu alaihi wasallam nasikhatun lima qalaba min asy-syara'i', dan syariat yang dibawa Nabi alaihi salatu wasallam menjadi penasakh yang mengamandemen semua syariat yang ada sebelumnya. Makanya usaha untuk menyatukan ketiga agama ini usaha sia-sia, adalah usaha batil, karena mencampurkan yang hak dengan yang batil. Yang ada adalah kalau tuan-tuan memang mencintai agama Allah, itu bukan menyatukan yang batil dengan hak, tapi adalah memanggil mereka masuk ke dalam Islam, bukan menjadikan mereka bersatu dengan alasan sama-sama turun dari Allah. Iya, sama-sama. Tapi waktu berlakunya itu sudah habis. Tonton kan paham, sebenarnya perlu diajar lagi. Undang-undang yang sudah diamandemen berlaku lagi. Kan tak berlaku lagi. Kenapa dia tak jual be? Gitu aja kok repot. Payah betul ngajarnya. Orang pintar-pintarnya kadang tuh payah ngajarnya. Dia paham segala yang sudah diamandemen tidak boleh dia berlaku lagi. Tentu nak berlakukan juga jadi temuan nanti. Kalau temuan oleh pemeriksa kita tidak masalah, betul. Tapi kalau temuan oleh malaikat bahaya. Tidak ada edisi revisinya nanti, karena buka catatannya di akhirat, bukan sekarang. Oleh sebab itu hati-hati. Kalau antum dengan perkara yang bisa direvisi saja hati-hati, apalagi yang tidak bisa direvisi. Makanya sekali lagi saya selalu ingatkan diri saya, jangan kerjakan sesuatu tanpa SK, tidak keluar gaji. Sah? Iya.
Jangan kerjakan sesuatu tanpa SK, baik SK lisan maupun tulisan. So kalau tidak ada surat perintah pelaksanaan itu, nanti antum minta gaji dari mana? Siapa yang nyuruh kamu kerjakan? Yang kedua, harus sesuai speknya, SOP-nya. Harus ada ikut pedoman pelaksanaannya. Kalau tidak, nanti juga ditolak ketika ada pemeriksaan. Kan ada perintah umum salat, antum buat salat macam-macam. Tidak ada SOP-nya seperti itu. Atau zikir, ada SOP-nya. Atau menghidupkan nisfu Syaban, misalnya kan, ada SOP-nya. Fadilatnya mungkin ada, tetapi amaliyah itu dari mana antum dapatkan? Antum sudah semalaman tidak tidur. Nah, besok di akhirat bikin antum tidak tidur lagi, karena pusing memikirkannya. Mak, sejak umur 25 saya rutin nisfu Syaban, tiba-tiba catatannya nihil. Itu tidak qasiyah tidak? Tidak kesal kita? Nah, makanya pastikan ya ada SK, tapi juga harus sesuai dengan SOP. Memang bulan Sya'ban ada keutamaan, tidak diragukan. Tapi SOP-nya pelajari dari Nabi SAW. Jangan bikin sendiri-sendiri. Nah, kau baca Qul huwallahu sungsang lah kadang. Tahu Qul huwallahu sungsang? Allah musta'an. Jadi meyakini hal-hal yang tidak terdapat dalam SK dan SOP-nya. Akhirnya speknya tidak seperti yang diperintahkan. Tonton tahu tuh, cuma tidak mau ngambil pelajaran aja. Bikin proyek jembatan, flyover, tidak sesuai dengan speknya. Jadi juga jembatan, orang udah lewat semua, awak kena periksa. Apa sebab? Tidak sesuai speknya. Uang udah menikmati lewat, awak menikmati diperiksa. Pitilah do tapi awalnya akhirnya harus bayar denda banyak daripada penghasilan yang ada. Oleh sebab itu, mau tonton seperti itu? Mau? Awaklah Rasul, cinta Nabi wanonya, tiba-tiba datang di hadapan Nabi, Nabi berpaling. Nah, gimana tuh? Datang bertemu Nabi nanti di depan telaga, Nabi berpaling dari kita, senang? Makanya hati-hati. Cintai Nabi seperti yang dia inginkan, bukan seperti yang kita inginkan. Karena Nabi sendiri mencintai Allah juga dengan cara yang Allah inginkan, tidak seperti yang Nabi inginkan. Tidak percaya? Baca ayat. Fastaqim kama umirta. Istiqamalah seperti yang diperintahkan kepadamu, bukan seperti yang kau inginkan. Makanya Nabi la yantiqu anil hawa. Tidak berbicara ikut keinginan, tapi berbicara dengan wahyu yang diwahyukan. Jadi ya, saya besok jangan dipanggil jadi saksi lagi, saya sudah sampaikan sekarang. Nah, tidak ada bid'ah sana, tidak ada. Saya bertanggung jawab tuh. Nah, soalnya apa? Karena sunnah sudah cukup. Nah, tidak ada bid'ah sana. Terus banyak yang bilang, memang dulu, kebanyakan orang dari dulu juga, agama-agama sebelumnya, banyak yang sesat gara-gara, nah lupa lagi kaji semalam, gara-gara bid'ah. Ini apa bid'ah tuh? Merubah, menambah apa yang diajarkan oleh Nabi sebelumnya. Jadi rusak agama Ibrahim gara-gara orang Mekah bikin bid'ah. Akhirnya jadi agama jahiliyah. Rusaknya agama Islam gara-gara orang Islam bikin tidak mungkin karena bikin sunnah rusak agama nih, pasti karena bikin bid'ah. Mungkin agama rusak gara-gara sunnah? Jawablah saya. Enggak, pasti rusak gara-gara bid'ah. Oleh sebab itu tidak ada bid'ah tidak ada perusak yang baik. Perusak itu tetap buruk. Nah, makanya Nabi bilang kullu bid'atin dhalalah. Marah orang sama kita. Memang dulu Nabi dimarahin orang juga. Ya. Jangan kan Nabi, Allah aja dimarahin orang. Kan banyak orang marah sama Allah. Ya kan? Allah musta'an. Fala yajuzul istidlal bin mansukh ala sihhatin nasikh. Tidak boleh menjadikan yang sudah diamandemen, yang sudah dinasakh untuk menjadi bukti kebenaran yang menasakh.
Justru sebaliknya. Makanya kita hari ini kaum muslimin dan muslimat, kita dijadikan Allah sebagai saksi yang mengesahkan. Tapi kita sekarang menjadikan orang-orang kafir sebagai saksi yang menyesahkan kita. Sah? Tidak paham nantilah, panjang nanti. Kita dijadikan Allah sebagai syuhada 'alan nas. Kita yang harus jadi saksi benar tidaknya amalan umat manusia. Sah? Tapi kenyataannya coba besok lah, tidak usah dibahas sekarang, nanti panjang nanti. Iya. Kalau ada yang tak paham nanti tanya setelah ini. Wala yajuzu taqdimu ra'yin ala qaulillahi ta'ala. Tidak boleh mendahulukan pendapat dari firman Allah. Dari firman Allah. Wa qauli rasulihi, dan sabda rasulnya sallallahu alaihi wasallam. Ada contoh tuh, orang mendahulukan pendapat dari firman Allah dan sabda Rasulullah? Tidak ada. Perlu contoh juga? Baik, terus saya beri contoh. Nah, contoh yang biasa-biasa aja lah ya. Yang biasa-biasa aja. Allah mengatakan dia di atas. Sah? Baik, Rasul mengatakan Allah di atas. Telunjuk tangan ustaz tu mengatakan Allah di atas. Hati ustaz tu juga mengatakan Allah di atas. Ketika membahas Isra Mi'raj, ustaz juga mengatakan Allah di atas. So, peringatan nuzul Quran dari bulan Ramadan juga mengatakan turun dari atas, dari Allah SWT. Sahih? Jadi semuanya jelas. Dalil Al-Quran, perkataan Allah, perkataan Rasul, perkataan fitrah, perkataan anggota badan, dan sebagainya. Lalu ada pendapat, pikiran. Kalau Allah di atas, kan pikiran ya? Pikiran atau wahyu? Pikiran atau wahyu? Kalau Allah di atas, berarti mengambil tempat. Ada wahyunya itu? Bahwa kullu syai'in fawqa syai'in yahtaju ila makan, misal. Segala sesuatu di atas sesuatu membutuhkan ada dalilnya. Ada wahyunya. Al-Quran, hadis, fitrah, enggak ada. Hanya sekedar pendapat. Pendapat ini bisa enggak diuji klinis? Uji labor bisa? Bisa diuji labor enggak? Apa enggak? Enggak ada SPPD. Ada SPPD-nya? Surat perintah perjalanan dinas. Ada sampai ke langit ketujuh? Ada enggak? Berarti pikiran ini bisa enggak dibuktikan? Bisa dibuktikan? Ya ikhwan jawablah, lama kita lihat ya. Bisa dibuktikan? Kalau bisa katakan bisa. Saya ingin juga buktikan. Bisa dibuktikan? Enggak. Enggak ada akses untuk naik ke langit ke 7. Untuk sampai ke aras. Jadi enggak ada pembuktian. Hanya sekedar pikiran menggantung. Apa subuhatnya? Dianggaplah ayat itu sebagai mutasyabihat. Masa 2000 lebih dalil mutasyabihat semuanya. Hanya satu, laisa kamitslihi syai'un. Sambung ke ujungnya, wa huwas samiul basir. Allah mendengar, maha melihat. Kalau antum beralasan menolak Allah di atas dengan alasan dia mesti ngambil tempat seperti makhluk, kenapa antum tidak bilang kalau dia melihat mesti juga punya mata? Tapi antum mengingkari Allah punya mata. Pada konsekuensinya melihat harus punya mata. Ma'asyarul kiram dirahmati Allah. Jadi semuanya pikiran yang tidak bisa dibuktikan. Hanya pikiran, sekedar pikiran. Nah, kalau yang demi ini berarti dia hawa. Lahir dari akal. Lalu bertentangan dengan
berita yang pasti benarnya. Dari siapa? Dari Allah. Oh, enggak, mungkin enggak itu maksudnya. Kita tanya tafsirnya ke Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ternyata Rasul menafsirkan yang sama dengan yang ada dalam Al-Qur'an. Sahih? Sahih? Lalu kita tanyakan juga ke ahli bahasa. Apa makna istawa? Oh, istawa itu banyak arti, Ustaz. Nah, menguasai setelah sebelumnya tidak menguasai. Bisa makna ini disampaikan ke Allah Ta'ala? Hah? Dulu aras lu tidak dikuasai di Allah Ta'ala, sudah itu dikuasainya. Boleh? Karena istaula dalam bahasa Arab bukan sekedar menguasai, tapi menguasai sesuatu yang sebelumnya belum dikuasai. Jadi kalau hanya mengatakan Allah menguasai aras, itu makna itu perlu lagi ditafsirkan. Sebab penafsiran itu salah kalau hanya segitu. Makna menguasai, sebab mereka mengambil dalil dari syair seorang Nasrani. Istaula Bisrun 'alal Iraqi min ghairi. Teruskan. Min ghairi qatlin wala damin mihraqi. Si Bishr menguasai Irak. Berarti menguasai sebelumnya dikuasai oleh orang lain. Tanpa ada pembunuhan dan darah yang tumpah. Berarti Bishr sebelumnya belum berkuasa, baru berkuasa. Pantas tidak mana ini dilekatkan ke Allah Ta'ala? Tidak. Berarti mana istaula batil. Batil. Tidak benar. Jelas, Ustaz? Dari bahasa, Ustaz. Lalu kita tanya ke Nabi SAW tafsirnya. Nabi ahli bahasa Arab? Ahli bahasa Arab? Di mana kata Nabi Allah SWT? Nabi mengatakan Allah di mana? Ya di atas aras. Berarti sesuai perkataan Allah dengan perkataan Nabi SAW. Lalu kita tanya pula kepada para sahabat. Ada sahabat yang tidak paham makna istawa? Kata orang tuh, sahabat tuh mufawwid semua, tidak paham bahasa Arab, dah awak yang pahamnya. Lucu kaum muslimin mana? Itulah kalau hawa diperturutkan, kebenaran itu tak terlihat di depan mata. Oleh sebab itu jangan ikut hawa. Karena hawa itu bikin buta. Karena cinta, karena mata buta, karena hati mati. Lalu kita tanya pula kepada para tabi'in yang ikut sahabat, bukan yang ikut sobat-sobat. Kalau yang ikut sahabat pasti sama gurunya, semua mereka juga mengatakan Allah di atas. Lalu datang orang menentang dengan pendapatnya. Kalau begini mesti begitu, itu kan rumus akal. Rumus akal ini pun juga tidak berlaku secara mutlak. Karena sudah sering kita sebutkan, banyak sesuatu di atas sesuatu tidak menempati yang banyak sesuatu di atas sesuatu tidak menempati yang di bawahnya. Kenapa antum katakan kalau Allah di atas aras mesti menempati aras yang di bawahnya? Paham? Kan mereka takut mengatakan Allah di atas aras. Karena kalau di atas aras berarti menempati aras. Kalau menempati berarti membutuhkan aras. Banyak makhluk di atas makhluk tapi tidak menempati makhluk yang di bawahnya. Masa Allah antum paksa? Makhluk saja bisa tidak menempati, masa Allah tidak bisa. Berarti akal antum sedang bermasalah. Akal sedang bermasalah. Kenapa? Menentang qaul Allah wa qaula Rasulillah. Ini kalau udah mulai main akalnya tuan-tuan capek saya lihat. Kenapa? Ini betul kata orang tuan dia. Orang-orang Salafi itu tidak menggunakan akal tuh. Orang Wahabi tidak menggunakan akal.
Orang Wahabi ini kan tidak benar juga istilah, tapi bolehlah. Anggaplah kita ini Wahabi, itu tidak menggunakan akal tuh. Tidak kita menggunakan akal. Kan kita bahas akal mereka itu dan bisa kita buktikan akal mereka sakit. Karena menyamakan Allah dengan makhluk. Menyamakan Allah dengan makhluk. Bahwa kalau Allah turun mesti meninggalkan aras. Berapa banyak sesuatu turun tapi tidak meninggalkan sesuatu. Jadi subhanallah kaum muslimin, zaman secanggih ini masih juga pakai pemikiran Yunani kuno. Tidak mempercayai sesuatu kecuali harus dibuktikan dulu. Bila tuan-tuan nak membuktikan Allah di atas aras atau tidak. Nak membuktikan kullu bid'atin dhalalah aja tidak bisa pun. Ini kabarnya bisa waswujud Nabi. Sah? Kan banyak tuh syekh-syekh Habib-Habib yang bisa baca salawat bertemu Nabi. Saya nak ingin kalau boleh ajak saya sekali saja. Numpang. Sebab saya nak nanya langsung ke Nabi, ya Rasulullah, inilah poning kami. Menurut kawan-kawan Wahabi, kullu bid'atin dhalalahnya. Menurut kawan-kawan Aswaja, laisa kullu bid'atin dhalalah. Kok seluruh dunia berdebat masalahnya? Tolong putuskan ya Rasulullah. Ya sama-sama kita dengarkan, nanti disiarkan live. Ya kan, melalui FB, melalui TikTok, semua aplikasi masukkan. Kalau benar bahwa dengan baca salawat itu Nabi turun atau Nabi keluar dari kuburnya, saya nak saksikan. Oh enggak, itu ilmu khawas saja. Ajarkan saya ilmu khawas tuh. Ya, saya ikuti peringkat demi peringkatnya nanti. Tapi tolong jangan ajarkan ilmu sesat enggak. Ilmu setan yang datang. Memang setan tidak bisa menyerupai Nabi. Tapi setan bisa ngaku-ngaku jadi Nabi. Setan tidak bisa menyerupai Allah. Tapi setan ngaku-ngaku jadi Tuhan ada. Masalahnya tuan-tuan kadang-kadang datang setan ngakunya Nabi. Angguk-angguk kan. Itu barangkali itu masalahnya. Supaya dianggap wali majzum. Jadi memang hadis mengatakan syaitan tidak bisa menyerupai Nabi. Tapi syaitan datang ke orang tidak berilmu atau orang-orang yang suka khurafat, ngaku jadi Nabi sering. Bahkan ngaku jadi Tuhan sering. Makanya kalau ada nyebut ilmu kasyaf, itulah ilmu ulu kasuk tuh. Ya. Dikatanya bisa bertemu langsung dengan Allah. Syaitan yang datang mengaku jadi Tuhan. Buktinya apa? Mereka dapat rekomendasi tidak perlu sholat lagi. Kemudian kalau nikah boleh tidak? Boleh dengan mahram. Memang kalau yang sesat-sesat itu macam-macam melakukannya. Ada yang sampai bisa membolehkan menikah dengan putri kandungnya sendiri. Apa sebab? Sudah dapat ilmu ulu kasuk. Ya, mungkin di tempat kita mungkin tidak ada. Tapi ada sering juga terdengar. Nah, gara-gara ke tidak berilmuan tadi. Datang syaitan ngaku jadi Tuhan. Disebutlah dengan ilmu ulu kasuk, ilmu kasyaf namanya. Kasyaf itu terbuka hijab. Pak subhanallah. Muhammad sallallahu alaihi wasallam sayyidul awwalin wal akhirin, sayyidu waladi Adam, tidak dapat kehormatan itu. Kok buya dapat kehormatan itu. Itulah makanya kita katakan pendusta. Nah, kalau tidak tolong buktikan. Kan zaman canggih nih, tolong rekam. Jangan matunya direkam, Nabi itu direkam. Nah, tidak bisa melihat kecuali wali saja. Hanya main akal-akalan lagi. Tidak tahu wali kecuali wali. Itu apa jangan datun. Itulah rahasia perusahaan tuh. Rahasia perusahaan. Tidak akan bisa mengenal wali kecuali wali. Ayo apa?
Ini itu memang kalau itulah mati kasih yang dilokuk. Lah mati labi uncang dirantang. Tak paham ya. Itu harus balik kampung biar paham. Nah, jadi kaum muslimin dan muslimat dirahmati Allah. Jadi tidak boleh mendulukan pendapat. Kata Pak tadi, pendapat tidak membolehkan Allah di atas aras. Pendapat kan? Kalau wahyu mengatakan Allah di atas aras. Ya sih maknanya ndak itu dah. Di mana untuk belajar? Di bahasa sudah kita buktikan tadi sebagiannya ya. Saya tidak mau perpanjang masalah itu lagi, memperpanjang. Di semua jenis makna bahasa dalam kamus, ampun ada sabutnya sabut itu dah semana pandai bahasa Arab deh. Hanya orang mau tahun tinggal di Arab. Ketika acara juang Arab, awak aja di MC jadi benernya mah. Ada pandainya bahasa Arab. Inyo di pondok aja nya pandai bahasa. Itu dia. Tengok kamus mana istawa tu. Tidak ada non sesuai dengan Allah Ta'ala kecuali ala wartafa. Nya sawwa dengan makna meluruskan, menghaluskan. Allah Ta'ala bengkok tanya, lalu diluruskan. Atau istawa ala suqihi, tegak kokoh setelah sebelumnya lemah. Ini contoh adalah tanaman. Tanaman awalnya tumbuh, lemah, habis itu punya batang, habis itu tegak. Istawa ala suqi, punya batang. Bisa arti tukar ke Allah Ta'ala? Bukan tak tahan tu dia dah seman arti itu, tapi tak patut sahabat dah, tu masalah. Fahamnya? Ini kadang para ulama kan menyebutkan makna yang patut saja. Atau tadi maknanya menguasai sebelumnya tidak dikuasai. Tak je patut disahabat arti itu dah. Karena makna salah. Maka yang kita sebut ala wartafa. Agak cenderung ada pandai bahasa Arab ni. Fahamnya? Betul. Tak perlu cara dulu je. Nah, awak no lama di Arab tak pandai bahasa Arab. Jadi pondok je nya pandai bahasa Arab. Mana pandai awak? Uang belajar bahasa Inggris ke awak Inggris daripada belajar bahasa Inggris ke dasman mana pandai kah? Hah? Kayaknya dia dulu garau bahasa Inggris weh. Tapi tidak pandai bahasa Inggris. Ini awak guru bahasa Inggris. Tapi tidak pandai bahasa Inggris. Tapi kodoknya langwang Inggris. Salah artinya tata bahasa. Ada datang mah Inggris lah. Asih tiap awak cakap suruh dia ulang doang. Jadi kaum muslimin dan muslimat dirahmati Allah SWT. Jadi tidak boleh mendahulukan pendapat terhadap perkataan Allah dan Rasul. Allah berfirman, "Wa ma kana lil mu'minin wa la mu'minatin idza qadallahu wa rasuluhu amran ay yakula lahumul khiyaratu min amrihim wa may ya'sillaha wa rasulahu faqad dhalla dhalalan ba'ida." Ini bahaya kaum muslimin. Tak patut seorang mukmin dan seorang mukminah apabila Allah memutuskan dan Rasulnya memutuskan suatu perkara, mereka memilih pilihan lain. Sekarang Allah mengatakan ini, Rasul mengatakan yang sama. Antum pilih keyakinan yang lain. Boleh? Tak boleh. Kenapa? Sebab itu dianggap maksiat. Yakini ini, tapi kalian bilang, tidak, kami tidak yakin itu, kami yakinin ini. Dengan apa? Dengan pendapat. Bukan dengan dalil. Tidak ada dalilnya yang mengatakan Allah mewujud bila makan kecuali hadis palsu. Tak diketemukan dalam kitab-kitab hadis manapun. Boleh? Nah, lalu menghilangkan dalil-dalil sahih dari Al-Quran dan hadis dengan pendapat. Dan Allah tegaskan, "Wa may ya'sillaha wa rasulahu faqad dhalla dhalalan ba'ida." Siapa yang durhaka kepada Allah dan Rasulnya, sesat sesat-sesatnya. Kau boleh katakan. Allah katakan begini, antum katakan begitu. Sesat antum. Habis itu marah pula disesat-sesatkan. Sehingga keluar istilah sesama sesat. Tak boleh saling menyesatkan. Yang tahu sesat itu yang tahu jalan yang tidak sesat. Kalau sesama sesat, itulah tidak boleh saling menyesatkan. Yang tahu yang salah, yang tahu yang benar. Yang sama salah, jangan saling menyalahkan. Makanya ahli sunnah tidak ada istilah tidak boleh menyesatkan. Ahli sunnah tidak ada istilah tak boleh menyalahkan.
Tapi yang ada adalah salahkan yang salah, benarkan yang benar. Wala talbisul haqqa bil batil. Jangan campur adukan yang hak dengan yang batil. Seorang alim wajib jujur kepada masyarakatnya walaupun tak diikuti. Karena kewajibannya adalah menyampaikan, bukan harus diikuti. Tapi kalau antum katakan yang benar ini yang saya amalkan, tapi ada orang mengamalkan berlawanan, itu saya bolehkan juga. Antum tidak jujur. Tidak jujur. Katakan yang itu tidak ada dalilnya. Nah, tapi kalau tidak diikuti, itu urusan lain. Tapi katakan itu tidak ada syariatnya. Tidak di Al-Quran, tidak di hadis, tidak di amalan sahabat dan tabi'in. Sah? Katakan itu batil. Selesai. Sehingga orang dengan ilmu mengikuti, bukan dengan hawa dan nafsu. Awak disuruh ngamalkan, tak mau ngamalkan, tapi masyarakat dibolehkan aja. Apa sebab? Ya, tak boleh nyalahkan yang salah dong. Terus nyalahkan betul? Boleh. Menyalahkan yang betul boleh. Kan katanya tak boleh saling menyalahkan. Tahu apa solang tahu ya? Kita kena salahkan terus. Nasallallahu alaihi wasallam. Baik, kita sambung besok aja lah ya. Dah boleh loloyo nampaknya. Oh puasa. Yalah, alhamdulillah. Kita sambung besok insyaallah taala. Apanya? Kamis besok nak ngisi, tak boleh lagi. Dah Ramadan ya? Terus? Aduh, sedih saya jadinya. Kita sambung ya? Besok tak boleh lagi kata beliau. Apa? Berarti setelah Ramadan ya. Tapi kan risalahnya sudah sampai. Sah? Bahwasanya tidak boleh menanding-nandingkan perkataan Nabi dengan perkataan selainnya. Dan tak boleh menentang perkataan Allah dan Rasul dengan pendapat. Makanya ini selaras dengan larangan Nabi, larangan para sahabat dan menafsirkan Al-Quran dengan hadis dengan pendapat. Bahkan dikatakan orang yang menafsirkan Al-Quran dengan pendapat sekalipun benar tetap berdosa. Dan orang yang menafsirkan Al-Quran dan hadis dengan ilmu tetap berpahala sekalipun salah. Oleh sebab itu, yang tidak berilmu jangan bicara tentang Al-Quran dan hadis. Karena berdosa. Tapi yang berilmu walaupun salah tetap berpahala. Karena dia menafsirkannya dengan ilmu. Apa beda yang menafsirkan ilmu? Tadi kita katakan Ar-Rahmanu ala arsyistawa, kita tanyakan ilmunya ke Nabi, ternyata sama. Lalu kita tanyakan sahabat, sama. Tanyakan ke ahli bahasa, ternyata sama. Ala wartafa. Lalu ada orang menafsirkan dengan ra'yu tadi. Kalau di atas berarti mesti butuh yang di bawah. Ini pendapat. Karena terbukti tidak semua yang di atas menempati yang di bawahnya. Terbukti. Kenapa dipaksa Allah seperti itu? Lalu nanti tasbih kita. Allah sendiri yang mengatakan tidak mungkin tasbih. Tidak mungkin tasbih. Oh, mesti berbatang tubuh. Mesti berjisim. Sah? Berapa banyak hamba-hamba makhluk Allah yang ada di sekitar kita tak ada jisimnya. Dia ada. Sah? Misalnya gelombang elektro yang mengantar HP kita ke HP antum. Ada jisimnya. Dia ada apa tidak? Dia ditandai dengan sinyal kuat, sinyal lemah. Akal kita ada. Sahih? Buktinya ada akal kuat, ada akal lemah, ada akal cerdas, ada akal bongak. Berarti barangnya ada, tapi tempatnya entah di mana. Ilmu yang kita tuntut, ya, sejak kecil lagi kita belajar. Di mana disimpan? Ya di mana? Di mana? Di memori. Di mana memori? Tidak ada tempatnya dah, tidak ada dia menempati. Tidak ada jisimnya juga, tidak ada jisimnya. Malaikat juga ketika dia tidak berbentuk kasar, tidak berjisim dia. Sah? Jadi karena itu kaum muslimin dan muslimat dirahmati Allah SWT mengatakan kalau Allah di atas mesti berjisim, berarti mujassimah kita ini juga adalah pendapat semata. Tidak ada dalilnya. Tidak mungkin kita
menghapus dalil-dalil Al-Quran dan Sunnah hanya dengan sekedar pendapat. Inilah pembeda asasi antara ahli sunnah dengan ahli ra'yi wal hawa. Jelas? Jelas berarti antum ahli sunnah atau ahli hawa? Ahli sunnah. Kenapa? Karena ikut sunnah. Yang ikut pendapat ahli hawa karena dia ikut pendapat dan hawa. Wallahu a'lam. Cukup sampai situ dulu ya? Cukuplah dulu, besok lagi lah. Nah, wabillahi taufiq wal hidayah. Wallahu taala alam. Wassallallahu ala nabiyyina Muhammadin wasallam. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Barometer amal kita saleh tak salehnya di salat kita. Bila salat kita ikhlas dan sesuai dengan sunnah Nabi SAW, maka insyaAllah amalan yang lain mengikuti. Ini aktivitas ini membantu saya di akhirat atau akan menyulitkan saya di akhirat. Kalau seandainya perbuatan itu ternyata akan menyulitkan kita di akhirat kelak, tinggalkan perbuatan itu. Anta ni'mal jund. Kamu adalah sebaik-baik prajurit. Coba lihat. Kamu adalah sebaik-baik prajurit. Maka tujuannya adalah menghancurkan kehidupan rumah tangga.